wabarakatuh. Apa kabar semua? Video yang akan tayang kali ini adalah mengenai seorang sebetulnya perempuan, tapi mungkin penampilannya sangat tomboy. Beliau adalah Mbak Putri, usia 23 tahun. Sungguh tragis dan mengenaskan menurut Bunda, karena Putri ini memang bekerja di kafe di wilayah Bogor, tetapi yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kebiasaannya minum minuman keras akan menyebabkan dirinya menjadi korban dari perkosaan dari seseorang yang sepertinya dia kenal, tetapi karena pada saat kejadian itu terjadi yang bersangkutan Putri dalam keadaan mabuk, sehingga Putri tidak menyadari siapa yang melakukan itu dan akhirnya tidak ada yang mengakui, sehingga akhirnya Putri dalam masa kehamilannya Putri masih tetap minum minuman keras, minum obat-obatan terlarang seperti yang ada dol-dolnya itu loh di belakang, sampai dia menjadi ketergantungan. Dan dengan tujuan pada saat itu adalah supaya kandungannya keguguran, dan dia pun sudah minum obat-obatan juga untuk menggugurkan kandungannya, tetapi alhamdulillah Allah Maha Baik sehingga kandungannya tetap kuat, bayinya tuh tetap kuat sampai Putri melahirkan. Dan alhamdulillah saat ini anaknya sudah berusia 2 tahun, bulan Mei besok berusia 2 tahun, dan tetap tidak ada yang mengakui. Putri pun tidak lapor polisi, dia pun masih tetap ketergantungan obat-obatan, tetapi alhamdulillah dalam setelah 3 minggu ini Putri sudah dapat mengurangi ketergantungan obatnya karena diterapi oleh Pak Agus. Ada terapi yang baik hati ya Pak Agus ini, mudah-mudahan beliau diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan akhirnya Putri sudah bisa berdamai dengan dirinya karena dia merasakan bahwa apa yang dilakukan sungguh menyakiti hati ibunya, menyakiti hati keluarganya, dan mungkin menyakiti dirinya sendiri. Dan semoga dengan tayangan ini di luar sana Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas, siapapun itu dapat mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang baik dan jangan sampai terjebak oleh obat-obatan. Jauh ya? Lumayan, kamu tomboy banget. Apa kabar? Sehat ya? Emang tomboy? Iya. Saya pikir tomboy aja, dan tomboy banget. Iya. Tomboy beneran. Oh, tomboy bener. Mbak Putri anak keberapa nih? Anak pertama Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semuanya apa Bu? Perempuan? Perempuan semua, alhamdulillah. Perempuan semua. Boleh tahu usianya berapa? Aku umur 23 tahun. Oh, masih anak-anak banget. Lagi masa ini ya? Iya. Oh, masa Lagi labil-labilnya. ya, betul. Kemarin kan Ibu dapat informasi dari Bu Hani gitu kan, makanya Ibu mau tanya juga nih, kenapa ceritanya bagaimana tuh? Kalau yang mau diceritain, tapi kalau yang kira-kira mengganggu perasaan nggak usah. Kalau dari Ibu deh boleh. Saya kan tahun 2012 itu kan jadi dari tahun 2000 sampai saya kan menikah dengan yang pertama, papahnya dia. Terus saya mengalami KDRT dan dia sering melihat. Jadi kita sering berantem di depan dia waktu masih kecil. Mungkin sekitar umur dari kecil lah, dari 2-3 tahun sampai dia beranjak ini sering lihat, sampai dia bilang, "Udah Pak, udah jangan siksa mama apa segala macam, udah stop gitu ya." Udah stop gitu. Terus KDRT depan dia, jadi mungkin yang ngebentuk
sedikit-sedikit. Jadi mungkin kerekam di otaknya, jadi ngebentuk dia seperti kayaknya gue harus melindungin mamah gitu ya, maksudnya harus ngebela gitu, karena kan kasarnya tidak baiklah perlakuan bapaknya ke saya, dan dia melihat gitu kita tonjok-tonjokan depan dia apa gitu ya, memori anak sampai kecil begitu, Bu? ya, sampai dilempar gelas apa gitu. Bukan di rumah ini ya, kita dulu di rumah beda gitu kan, sampai tapi di saat orang tua nggak ada tapi dia ada gitu kan, sampai udah stop apa segala macem gitu kan. Terus KDRT pertama, terus yang kedua ayahnya juga kan main perempuan di depan dia juga, sampai masa kecilnya dibawa ke rumah perempuan itu, terus sampai dikenalin sampai apa, jadi ya memorinya udah memori ya, aku sih nggak tahu ya kerekam apa nggak di memorinya, cuman ya memang itu yang terjadi gitu ya, ditunjukin ke dia. Terus kita pisah, aku sama papanya pisah 2012. Aku otomatis kan single parent yang berarti otomatis aku juga harus kerja, berarti kan harus pergi meninggal anak. Aku di Jakarta kerja kebetulan waktu itu, jadi aku sering nangis gara-gara galau gitulah kasarnya ya. Kenapa mah apa, jadi dia merasa mungkin memori dia tuh semua laki-laki tuh nggak baik, mungkin ya pemikiran dia. Sedangkan dia anak pertama, mama gue harusnya ini tanggung jawab papa, tapi alhamdulillah saya tidak dinafkahi. Dari pertama kali saya pisah sampai saat ini tidak memberi nafkah sedikit pun. Kalaupun misalnya memberi nafkah tapi dengan sumpah serapah lah, dengan ya udah anggaplah ngasih sama pengemis apa segala macem seperti itu. Jadi kan jadi kan daripada saya sakit hati dihina, padahal itu sebenarnya kan tanggung jawab ayahnya, lebih baik saya nggak usah minta gitu kan. Jadi mungkin memori dia sama aja, semua laki-laki mungkin sama. Mama nangis gara-gara papa, mama nangis gara-gara laki-laki atau apa gitu ya. Jadi dia ngerasa mungkin ngebentuk memori dia tuh nggak baik ya, mungkin jadi dia jadi punya jalan sendiri mungkin ya, karena aku kan jauh, aku kerja di Jakarta, nggak bisa mantau tiap hari. Jadi dia ngawasin neneknya? Nah enggak, kakak aku. Oh kakak. Nenek udah almarhum. Dan waktu itu kan kita belum ada handphone, belum bisa mantau, belum bisa VC, belum bisa, paling cuman SMS atau telepon gitu. 2012an masih begitu, belum bisa WA. Iya, jadi ya mungkin memang salah saya juga, mungkin ada salah mendidik, mungkin dia salah pergaulan atau cari ketenangan di teman-temannya yang kayak gimana, aku juga nggak ngerti gitu ya sampai seperti ini gitu. Ini kita sharing ya, jangan lagi bukannya kembali tuh, karena semakin sering diceritakan tuh semakin akan bukan menghilang, agak enak gitu loh situasi hatinya. Jadi lama-lama semakin terima. Kalau semakin diumpetin jadi bom waktu gitu kan, psikologinya kan begitu gitu ya. Dari kejadian yang dialami gitu kan sampai ada si Pak Alisha itu berarti membekas dong, traumanya membekas. Sebelum ketemu Bu Hani bagaimana tuh, yang dia nggak bisa tidur atau bagaimana tuh? Nggak bisa tidur. Itu tuh aku kan baru tahu kejadian hamil itu usia kandungan 4 bulan. Jadi aku nggak tahu sama sekali. Tapi memang dari dulu kecil ini Bu badannya? Aku nggak tahu sama sekali kalau aku lagi hamil. Aku cuma sadarnya lagi sakit dan nggak dapet mens. Karena emang sebelumnya juga muntah-muntah. Kita pikirnya masuk angin. Jadi nggak kepikiran bakal hamil gitu, soalnya kan emang sebelumnya juga sering headnya telat. Terus kok sakitnya nggak beres-beres, udah gitu kok perut juga makin besarin. Aku dengan PD-nya adalah dispek, terus dengan kok garis dua, aku pikir lagi sebelum kejadian itu apa. Ternyata kejadian yang benar-benar bikin aku kecewa sama teman sendiri itu yaitu kan sebelumnya aku tuh kerja di kafe bar. Nah di situ ketemu lah sama teman, udah resign, aku udah resign, balik lagi ke sana untuk main ke sana buat silaturahmi katanya. Silaturahmi, dia namanya anak-anak ini pasti pada minum-minum. Iya betul. Aku nggak tahu kan apa itu minumannya, yang dikasih apa kali ya Bu ya. Yang aku sadar tuh aku cuma bilang pengen pulang.
sebelum aku nggak sadar ya, aku bilang pengen pulang. Iya nanti dianterin pulang. Tahunya dibawa ke salah satu kosan. Entah itu kosan atau hotel aku juga nggak tahu lah. Udah nggak sadar kan. Terus udah sampai di situ aku udah hilang, pokoknya udah hilang. Pulang dianterin di depan rumah. Tapi dianterin. Dipulangin. Udah gitu besok paginya nggak bisa jalan akunya. Sakit lah, ngerasain sakit perut apa segala badan sakit. Nah di situ aku nggak ada kepikiran jelek apa-apa. Mungkin malam mabuk doang, tepar doang. Nah udah masih main, masih nongkrong kesana kesini. Pas sakit bener-bener udah nggak bisa lah, udah bisa mual-mual terus kan. Respect garis 2, terus bilang ke mama juga nggak bisa gitu, gimana bilang ke mama kan. Akhirnya aku ada niat buat ngeluarin. Belum cerita nih sama mama nih? Belum cerita. Jadi mau cari jalan sendiri ceritanya. Aku kan nyari-nyari kan, mahal lah istilahnya obatnya. Obatnya mahal. Aku bilang ke mama, HP tukeran. Kenapa kak? Karena aku pakai HP yang agak bagus gitu ya. Mama kan pakai HP yang kecil. HP yang itu mau akan jual. Kakak buat beli apa? Katanya gitu. Buat beli obat. Aku gitu kan, obat apa? Nanti aja, nanti juga tahu. Buat apa? Aku udah keburu nangis duluan buat ngasih tahu kan. Aku kasih lihat speknya ya. Aku takut udah pasrah aja, mau dipukulin kayak mau diapain. Nanti tinggal kita jalan keluarnya gitu. Tahunya mama juga yang nggak gimana sih, mama cuma nangis nanya siapa orangnya. Aku ingat-ingat lagi kan kejadian itu yang aku ingat. Tapi ingat nggak orangnya? Aku ingat Saya tangkap di saat Itu ya, aku juga begitu maunya. Iya. Nah, terus? Iya, aku tahu itu orang yang, karena kan sebelum aku nggak sadar kan aku tahu siapa yang ngomong kan. Ya, nah udah gitu, udah kakak maunya gimana kata mama. Karena mikir juga keluarga besar kan, misalnya takut jadi malu, nggak mau bikin kecewa orang juga kan keluarga besar. Ya udah cuma 2 minggu sebulan nggak ada efek apa-apa. Tapi minum. Kuat berarti memang dia anak ya. Sampai beli obat yang aku pengen beli itu sampai ratusan ribu nggak keluar. Bener-bener yang nggak ada. Kandungan kita kuat. Maksudnya turunan kuat. Iya. Karena dia masih, maaf ya Bu, maksudnya kayak masih mabuk masih. Sejak kejadian itu, karena niatnya tuh bukan buat mabuk ya. Niatnya mungkin tahu. Enggak, udah tahu. Pas udah tahu. Pas udah tahu itu dia memang masih yang kayak maaf minum kayak anggur merah masih. Cuman niatnya bukan buat mabuk tapi buat untuk menggugurkan supaya cepat keluar gitu kan. Terus aku sih sebenarnya ya gimana kakak, kalau kakak memang mau ada silahkan. Mama sih kan gimana dia ya Bu ya. Karena kita kalau menyarankan kan ya juga ya Bu ya. Susah karena ya udah mah kakak belum siap apa segala macam gitu kan. Ya gimana terserah kakak. Tapi memang nggak ini juga Bu, cuma mules-mules aja tapi nggak sampai ini. Alhamdulillah anaknya cantik. Iya. Alhamdulillah. Itu mah bener, bukan saya ngejelekin anak saya sendiri. Maksudnya dari yang obat paling murah sampai mahal, minuman apa gitu, bukan saya membanggakan, enggak. Maksudnya dia usaha sendiri. Iya, dia usaha sendiri gitu kan. Karena saya juga uang dari mana sih Bu untuk beli-beli gituan. Kita kan mendingan buat beli beras, beli apa gitu. Saran dari temennya minum apalah segala macam, buat ibu hamil apalah gitu. Apalagi pikirkan masih ngerokok apa segala masih gitu, bukannya ini masih memang nggak ada pantangan gitu, tapi memang enggak gitu. Dan normal alhamdulillah. Iya makanya normal alhamdulillah, ngerasain lahir normal. Terus bisa menerima udahlah selesai nih, aku udah kan berarti semakin lama kan makin membesar. Terus bisa maksudnya udahlah aku nggak mau usaha lagi untuk ngeluarin tuh. Ketika apa itu usia kandungan berapa bulan? Mau bulan Januari itu 5 bulan lah, jalan 5 bulan. Itu aku pikir daripada digugurin, kasihan juga yang mungkin ada yang mau lebih membutuhkan, ada yang mau ngadopsi. Nah, ada yang mau ngadopsi dari temen aku. Udah ngomong nih? Udah ngobrol, udah ketemu sama mama, udah diajak USG. Diajak USG, dilihat semua keadaan baik, normal. Terus jadi aku mikirnya juga kemarin yang udah aku lakuin tuh apa gitu, sampai anaknya juga masih sehat gitu kan, jadi ngerasa bersalah. Ya udah ini nggak minta apa-apa, aku cuma minta diurusin selama lagi hamil. Setelah udah beres lahiran, anaknya mau dibawa, dikasih pendidikan yang baik apa segala macam.
udah aku cuma niatnya bantu aja biar supaya punya anak gitu kan. Betul. Tahunnya udah selesai USG, keadaan aku tuh dimanfaatin lah sama orang. Sama siapa? Yang Sama mau bantuin itu? Iya. Dimanfaatin lah untuk dia mencari Uang. uang. Kemana? Kalau yang mau adopsi, jadi Oh, kayak jadi ini tuh pihak kedua. ya jadi kayak temannya Putri, teman gue nih mau udah lama nggak punya anak daripada itu digugurin, mendingan sini kasih ke teman gue aja adopsi gitu kan. Saya pikir langsung orangnya itu yang Enggak, mau. jadi kita dikenalin Iya, kayak iya, iya. Bu Hani kenalin, gitu. iya kayak mungkin calo mungkin tapi temen dia gitu. Setelah itu dimanfaatinnya gimana? Iya, jadi udah dia kan udah ngebiayain USG, terus Beli juga susu, masih beli apa? susu, masih ngasih tuh masih Periksa. masih periksa, masih ngasih uang apa segala macam pas bulan Februari Maret tuh udah mau ke lahiran, ngilang, Nggak ada kabar. nggak ada kabar. Jadi persiapan aku juga ya udah ya gimana ini persiapan lahiran, mau gimana kan, lama kelamaan juga nanti keluarga besar bakal tahu Iya. mau beneran diadopsi apa gimana, itu masih tetap nyari Masih tetap nyari orang tua asuh. Iya, betul. Karena keluarga nggak ada yang tahu, cuma aku sama Putri. Jadi kita nyari. Aku kan sama dia baru 2 tahun. Oh, iya iya. Berarti. Maksudnya ini kan bapak sambung, tapi aku dekat sama dia, aku cerita masalah Putri. Jadi aku nggak mau nanti aku dibilang Ya, penipuan atau manfaatin hubungan aku sama dia. Aku bilang, adik dia kan juga udah lama nggak punya anak, biarin nanti dirawat aja sama Biati, nanti kita yang ngasih biayanya gitu. Bagus Dengan ya, baik berarti hati memang gitu niat kan. baik. Iya. Terus gimana ini mah? Aku cerita sama papahnya begini-begini. Udah Kak, nggak usah dipikirin kayak gitu. Udah Kakak mah sekarang fokus aja segala macam. Nah, maksud saya gini. Tapi tahu nggak sih sosok siapa ini? Mohon maaf, menghamili ya. Aku tahu orang. Gimana ya? Saya aja gemes. Pas lagi hamil juga kan mama udah Kak mau nikahin apa enggak biar istilahnya ini anak punya bapak. Punya surat lah. Iya. Buat apa? Aku mikirnya buat apa nikah kalau buat cuma status Ya, doang. karena saya kan tiga-tiganya ASI sampai 2 tahun gitu kan, jarang ada foto. Ayo Kak, nggak apa-apa, dibeliin madu, dibeliin yang putingan yang di Lazada yang plastik itu, nggak bisa juga, nggak mau Kak, sakit katanya. Emang iya, Sa. Dan dia itu memang jarang makan Bu, jadi nggak ada vitaminnya. Makannya itu mie, nasi itu jarang. Pada saat hamil. Sampai sekarang dari gadis sampai punya anak memang jarang makan nasi. Jadi Ya, kalau nggak maksudnya aku juga kan ini kan mencoba buat bisa berubah dan buat Alesa juga kan. Cuman akunya yang pertama tuh juga aku masih belum bener lah ngurus Alesa, masih minta bantuan sama mama. Nanti kalau udah ada suami harus ngurus suami, aku takutnya nanti jadi gak bener. jadi udah pesimis duluan, udah Jangan, pesimis duluan. justru kita tuh harus optimis. Jadi ketika kita bergaul kan ada peribahasa, bergaul dengan tukang minyak wangi ke bau wangi nih. Bergaul dengan tukang sampah pasti ke bau sampah kan. Nah itu harus sekarang ibu tanya, Putri mau berubah nggak? Mau Nah, berubah itu untuk siapa? untuk itu sendiri. Nah, terus kedua, Alesa untuk keluarga. nah itu baik nggak? Baik. Nah, baik kan? Berarti kan harus diupayakan dan itu perjuangan loh dari seseorang yang mohon maaf tadinya begitu susah kan? Menghilangkan mohon maaf dari nggak bisa tidur aja tuh karena kebiasaan dulu kan, mungkin suka nongkrong suka apa gitu kan. Tapi harus berjuang. Kalau bukan Putri sendiri nggak akan berubah. Jadi mamah mau ngomel kayak apa, kalau putrinya nggak ada niat nggak bakalan berubah ya. Wah, saya mau ngomong dari udah volume paling kecil sampai sampai udah melengking. jadi memang harus dari putrinya sendiri. Pertama buat putri, karena kalau ketika putri menjadi baik, yang untung putri. Sekarang dari kesehatan aja deh tuh ibu udah ngeliat tuh kulitnya kuning, matanya celok. Padahal kamu tuh cantik Kurang loh. tidur ini. Mama kemarin tahu tuh aku nggak tidur. Pagi-pagi udah mandi, udah minum susu. Itu karena ya udah karena lepas juga kan, itu udah 3 hari nggak minum jadi. Karena pola tidur dia kebalik Bu. Iya, malam buat pagi. Iya. Jadi sayanya yang bawelnya tuh yang selama mau sampai keikut anaknya juga kebalik. Jadi biasa mamanya tidur pagi, dia tidur pagi Bu. Sekarang nih, Anaknya sampai sekarang sampai sekarang. Jadi anaknya bangun, ibunya capek siang tuh kayak gini kan? bangun enggak, jadi ibunya bangun jam 12, dia bangun jam 12. Ibunya tidur jam 2, dia tidur jam 2. Jadi ya ke bawah, aku bilang jangan dibiasain begitu, dibiasain bangun pagi. Jadi anak ikut bangun pagi. Nanti siang kamu tidur siang, ikut tidur siang. Jadi kayak kita gimana sih hidup normal Iya, gitu betul. kan. Belum bisa tuh, dia masih kebalik. Jadwal tidurnya masih belum bisa di Padahal udah nggak berkegiatan yang malam kerja. enggak.
di ngalung Dia di rumah ngapain? Di rumah aja. Main handphone. Sama dia ya main, kalau udah bete main HP main sama dia. Sampai benar-benar ngantuk. Maksudnya strip Satu hari? kan Kan isinya berapa? Aku nemuin bungkusnya tuh pernah satu utuh gitu. Entah diminumnya sendiri atau mungkin apa dia pakai sama kan kadang-kadang temennya juga ada main kesini gitu ya. Entah gimana pokoknya aku pernah nemuin satu full foil gitu yang ini habis semua satu gitu. Kalau bisa minum rasanya apa itu? Ngantuk. Baru tidur. Tapi akhirnya lama-lama dosis bertambah dari 1 jadi 2, 3. Ya Sekarang mungkin udah berapa? niat apa deh? Cium mamahnya. Dadah. Oma deh, oma yang dicium. Oma cium mama. Oma cium. Mama cium mama. Mama cium, Mama mamanya cium cium. dong. Mamanya cium, Dek. Mamanya cium. Gengsi dia mah. Gengsi ya? Sayang mama nggak, Alisa? Hah? Sayang Adek. Sayang mama nggak? Sayang ya? Tuh, mamanya lagi berjuang tuh supaya menjadi istri yang lebih baik. Ngerepotin Ya, nggak Ibu. ngerepotin. Buat beli pampers. Ya ampun Ibu, Ya. terima kasih. Papa mau pulang. Yang sabar. Makasih Ibu. Ya. Oh, yang Kalau sabar. kalau ibu mah sabarnya nggak putus-putus. Insya Allah. Udah saling dulu Dedek. Putri jangan ini. Ya, harus berubah ya. Ya. Doain. Kalau berubah kan Saling. salim dong. Sama Grenda. Gerenda. Cium. Cucu saya masih 9 bulan. Cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Oh, dadah. Dadah. Ismail. Ismail tuh. Pak pamit ya Pak ya. Jangan kapok Saya ya. udah megang nomor handphone Ibu nanti saya WA ya Bu ya. Ya, siap. Kalau bandel panggil saya aja Pak. Siap. Gol.